Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Putra di PJ Project. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial menggunakan efek zoom in zoom out kamera. Yang kedua yaitu movement camera effect, dan yang ketiga tentu saja color grading. Nah, ini semua saya lakukan menggunakan KineMaster. Ini bisa dilakukan dengan Android maupun iOS. Saya akan memperlihatkan video sebelum dan sesudah mengeditnya. Video ini saya ambil menggunakan tripod. Nah, di sini videonya nggak bergerak sama sekali. Dalam video kedua atau video yang ini adalah video yang telah saya edit menggunakan zoom in, zoom out, efek movement kamera, dan tentu saja color grading. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menjelaskan dan memberitahukan bagaimana cara mengedit di KineMaster. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah bikin project baru. Pilih ukuran 16:9. Lalu langkah berikutnya, kita pilih file atau video yang telah kita ambil sebelumnya. Nah, di sini saya memakai video ini. Oke, karena di sini saya hanya membutuhkan beberapa detik untuk membuatnya menjadi lebih sinematik. Saya akan memotong pada bagian ini. Dan untuk akhirnya saya akan cukupkan sampai di sini. Oke, jadi ini hanya untuk 11 detik. Oke, langkah pertama, saya akan menggunakan efek movement kamera atau kamera bergerak dengan cara klik pada bagian video, klik tanda titik 3, lalu pilih duplikasi sebagai lapisan. Di sini kita atur ukuran layarnya sesuai gambar sebelumnya dengan cara menarik kursor ini. Oke, kita pilih centang, lalu kita pilih lapisan, kita pilih teks. Di sini kita bikin titik aja. Oke. Ikutin cara-caranya biar nggak terlewat sama sekali. Nah, di sini kegunaan titik ini untuk menetapkan fokus kameranya atau fokus pada objeknya. Jadi titiknya akan saya letakin pada bagian kepala aja, perbesar sedikit. Oke, seperti ini. Lalu durasinya akan saya samakan atau lebih juga boleh. Nanti bakal dihapus juga sih. Nah, di sini kita klik pada video yang telah kita buat sebagai lapisan. Bukan video backgroundnya ya, tapi lapisannya yang bagian ini. Nah, ini dia. Lalu, kita perbesar dulu, biar lebih gampang untuk mengerjakannya. Nah, di sini, kita pilih bagian atau lambang kunci. Lalu kita geser perlahan-lahan video kita tersebut. Seperti ini. Nah, kenapa kita memerlukan tanda titik? Inilah sebabnya kita harus memastikan kepala itu berada pada bagian titik tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, lakukan cara ini sampai videonya selesai. Jadi untuk mempersingkat waktu akan saya percepat aja video ini. Nah, setelah selesai untuk melakukan yang saya katakan tadi, kalian bisa nge-play video ini untuk melihat hasilnya. Tapi kita hapus dulu pada bagian teksnya dengan cara klik pada bagian teks, lalu pilih tanda atau logo sampah. Nah, dengan secara otomatis akan terhapus. Lalu kita coba untuk play. Nah, di sini gambarnya sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit mengikuti objek. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa lapisan dan video background itu tidak menyatu. Nah, untuk mengatasinya, kita terlebih dahulu harus mengekspor video ini. Nah, selanjutnya kita akan mengekspor video ini. Setelah itu kita akan mengedit untuk menghilangkan
background dan lapisan ini. Jadi kita ekspor dahulu, kita pilih simpan. Oke, setelah itu kita buka project baru. Kembali kita buat baru. Oke, berikutnya kita pilih video yang telah kita ekspor sebelumnya. Nah, ini dia contohnya yang sebelumnya. Di sini atau di video ini kita bisa melihat background dan lapisan sebelumnya itu nggak sinkron atau bisa dibilang nggak sama. Jadi untuk mengatasinya kita hanya perlu edit atau memperbesarnya dengan cara klik pada bagian video, klik duplikasi sebagai lapisan. Nah, kita zoom aja sampai layarnya tertutup. Nah, seperti ini, kita geser dikit, oke. Kita coba play. Nah, di sini videonya udah bagus dan nggak ada kiri, kanan, atas yang mengganggu. Jadi kita bisa melakukan ekspor kembali. Ini juga cukup memakan banyak kerjaan sih sebenarnya. Tapi setelah kita ekspor ini, kita telah menyelesaikan satu efek, yaitu movement kamera fake atau pergerakan kamera palsu. Atau apalah gitu. Oke, kita simpan atau ekspor. Jadi ini efek pertama yang telah kita selesaikan. Untuk berikutnya kita akan menambahkan efek zoom in dan zoom out pada video ini. Kita pilih buat baru seperti biasanya. Buat baru. Berikutnya. Nah, di sini kita pilih lagi video export tersebut yang telah kita zoom atau selesaikan sebelumnya. Kita pilih. Di sini kita akan membuat efek zoom in dan zoom out. Dengan cara seperti biasa kita klik ini, duplikasi sebagai lapisan. Tapi sebelumnya kita atur dulu ukuran layarnya dengan pas ya, seperti ini. Oke. Nah, kita geser sedikit sampai di sini aja. Lalu kita gunting bagian duplikat, bukan bagian background. Nah, di sini kunci utamanya. Di sini kita pilih lapisan atau video lapisan, kita pilih kunci. Lalu di sini sudah menandai, kita geser sedikit untuk memberikan efek zoom in. Lalu pada bagian video lapisan ini kita zoom seperti ini. Lalu kita geser kembali kira-kira di pertengahan ini. Lalu kita zoom out sedikit. Nah, pada bagian akhir video baru kita bikin zoom outnya yang banyak. Wow, ternyata videonya masih terlihat ya. Ternyata saya nggak memperhatikan sebelumnya. Nggak apa-apa. Kita bisa cut nanti. Oh, ini ternyata cuma tampilan. It's okay, nggak ngaruh sebenarnya sih. Karena pada bagian video pun nggak ada perubahan sama sekali. Nah, di sini kita telah menyelesaikan satu efek zoom in dan zoom out pada video. Lalu kita bisa mengekspor kembali untuk ke tahap selanjutnya, yaitu color grading pada video ini. Lalu kita klik simpan. Oke, langkah selanjutnya kita kembali lagi untuk membuat file atau buat baru. Lalu berikutnya, tentu saja kita pilih file yang telah kita edit sebelumnya, yang telah menggunakan efek zoom in, yang telah menggunakan efek movement kamera. Nah, ini dia. Jadi di sini saya akan mencoba untuk color grading. Menurut saya ini cukup mengganggu ya, tapi kita cut aja deh dikit, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini kita bakal nge-cut. Oke, udah bersih. Nah, untuk membuat efek color grading, saya nggak bakal ngedit
di eh, background ini ya, karena saya pernah coba ngedit di background, hasilnya malah nge-lag gitu. Nggak tahu karena HP atau karena apa. Jadi untuk mengatasinya, saya akan mencoba menggunakan duplikasi atau lapisan. Nah, seperti ini. Dia akan tetap. Jadi kita akan membuat layarnya tuh pas pada bagian background dengan cara klik tanda ini, lalu pilih full screen. Oke. Nah, di sini kita bakal ngedit pada bagian lapisan video. Kita klik aja. Lalu kita pilih filter warna. Nah, ini dia. Kita pilih warna dasar, lalu kita tentukan warna apa yang kita inginkan. Kalau saya mungkin, ini cukup bagus, B01. Tapi saya cuma perlu ini sedikit aja. Lalu kita kurangi sampai kita perlu berapa yang kita butuhkan. Oke, mungkin saya ingin hanya 31. Atau kalian bisa menggunakan efek lain, karena banyak efek-efek lain. Terserah kalian mau yang mana. Nah, untuk saya lebih memilih efek ini. Oke, checklist. Lalu klik pada bagian lapisan video. Kita pilih penyesuaian. Nah, di sini kita bisa ngatur kecerahan. Karena sinematik gitu, kita bakal ngurangin sedikit kecerahannya. Atur kontras, agak sedikit berkabut. Saturasi kita tambahkan hingga 30. Getar kita naikkan hingga 17. Suhu kita naikkan sekitar 20 atau kurang, atau 19 pun juga bisa. Nah, untuk highlight kita bisa menurunkan maupun mengurangkan tergantung yang kita mau. Nah, di sini saya bakal ngurangin dikit. 10 cukup. Bayangan kita bisa ngecek juga. Nah, di sini tergantung kreativitas kalian. Bagaimana cara kalian mengedit, menambahkan dan mengatur posisi warna yang kalian mau. Jadi, dalam sebuah video itu tergantung cahaya, berarti cara kita mengeditnya pun juga berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat kalau lift nggak terlalu worth it, kita tetapkan 0 aja. Biarin karena ini cukup bagus, oke. Lalu kita play pada bagian video. Nah, menurut saya video ini sudah cukup bagus dari segi efek zoom in, efek movement kamera, dan efek color grading. Nah, untuk memberikan efek vignette, kalian bisa ekspor terlebih dahulu video ini dan kalian bikin project baru lagi tapi tanpa menggunakan lapisan. Kalian bisa menggunakan background lapisan itu dengan pilih menu vignette ini. Tapi saya nggak suka vignette, jadi saya nggak bakal ngaktifinnya. Kita play dulu videonya untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya masih patah-patah karena mungkin spek HP saya HP kentang, jadi maklumi saja. Nanti untuk membuat hasil kualitas video ini mulus, kalian bisa mengekspornya dengan cara seperti ini. Kalian pilih Full HD bisa atau HD aja 30, tapi utamakan laju bit kita pertinggi. Ini sangat mempengaruhi tingkat kehalusan atau pergerakan dari sebuah video. Nah, kalau bagi saya, kalau untuk ukuran 1080p biasanya saya pakai hingga 25 Mbps. Nah, sebenarnya ini juga sudah cukup, kita simpan. Nah, setelah video ini telah kita ekspor, sebelumnya video ini terlihat patah-patah. Kita bakal lihat gimana hasil setelah kita mengekspor video ini. Kita kembali dulu, cari video, pilih export.
Nah, video yang telah kita ekspor tadi, lalu kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa videonya sudah sangat bagus tanpa ada patah-patah sama sekali. Kita ulangi lagi. Gimana? Halus bukan? Berarti itu tergantung laju bit yang telah kita inginkan. Salah satu tips yang dapat saya berikan. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian dan memberikan referensi untuk editing maupun tambahan scene video sinematik kalian. Terima kasih, sampai jumpa.